Ya, sebelumnya maaf guys, tadi ada gangguan teknis sebentar ya. Nah, sekarang boleh deh kita lanjutin lagi nih diskusinya dari Iya. Unknown Channel ya. Ini tadi Hmm. Dapa boleh lanjutin, Dap. Gimana sih, Dap, Uh, Unknown Channel tuh? coba gimana? Kalau menurut pada gimana? Nih, kalau gua ini itu sih senangkepnya gue ya, unknown channels itu tuh jadi misalnya ada X-nya nih. X-nya itu contoh lah ambilnya 5. Nah, di Y-nya itu ada satu, maksudnya X-nya 5 kan 1 2 3 4 5. Nah, Y-nya itu cuma 2 nih, 0 sama 1 ya kan. Karena dia unknown channels, si X-nya ini masukin ke Y-nya itu ya udah masuk dicoba-coba. Kalau misalkan yang enggak masuk itu masuk ke 0, apa namanya? Ke arahnya ke 0. Nah, kalau yang masuk tuh ke 1. Nah, kalau misalkan dia pakai feedback, itu tuh dia ketahuan. Jadi setiap dia masuk, si receiver ini kayak ngirim balik lagi gitu loh. Jadi ketahuan nih yang masuk, yang masuknya tuh I-nya itu berapa gitu. Dia soalnya dia pakai feedback. Nah, cuman kalau misalkan nggak pakai feedback nih, tuh lihat dah ini ada apa ya? Dia tuh pakai rumus lagi dah gitu. Jadi kalau misalnya apa sih lebih enaknya pakai feedback yang lebih memudahkan gitu. Soalnya dia lebih apa tuh lebih simple. Kalau ini kan pakai rumus lagi nih. Terus juga dia apa sih kapasitasnya kalau nggak salah lebih besar ya nggak sih, Dap? Kapasitasnya lebih besar nggak sih, Dap? Kalau sorry dari gue pengen ngelurusin dari tadi. Nah, Kalau gue oh sih iya, yang gue tangkap beda sih. Jadi gimana menurut Dap? kan misalnya dia pakai kalau misalnya nih dia kalau misalnya gue tangkap sih dia bisa channel nih. Misalnya X di dalam X itu ada 5 informasi 1 2 3 4 5 sedangkan di itu ada 0 sama 1. Saya kita anggap kalau misalnya satu informasi itu masuk ke 0 itu dia informasinya hilang. Terus kalau misalnya informasi masuk ke 1 di Y, maka informasi kesimpan gitu. Nah, kalau dari gue baca di sini sih dia bilang kalau misalnya dari ke M informasi yang ditangkap itu 5, dari 5 informasi itu cuma ada satu doang nih, cuma ada I informasi ke I yang kesimpan gitu. Sedangkan informasi yang lain hilang semua gitu kan. Nah, dia bilang kalau misalnya dia pakai feedback itu gimana cara ya, jadi kayak cuma transmitter itu nggak tahu nih informasi keberapa yang I itu yang bakal masuk ke 1 yang bakal survive gitu. Sedangkan si receiver pasti tahu lah karena kan receiver itu yang menerima informasinya kan. Jadi dia dapat informasi dia tahu nih, oh yang ke I nih yang masuk gitu kan. Tapi transmitter nggak tahu gitu kan. Nah, kalau misalnya dia berulang-ulang ngasih informasi gitu, apa namanya, kapasitasnya gimana nih kalau pakai feedback. Nah, kalau yang gue baca di sini, kalau sudah pakai feedback, karena si receiver-nya itu udah mendapatkan informasinya, jadi kayak kan dia ngasih informasi nih, misalnya kan 1, 3, 4, 4 nih masuk ke dalam 1, misalnya masuk ke dalam 0. Dan dia menggunakan feedback itu, dia bisa ngasih nih ke transmitter kalau misalnya si 4 nih masuk ke 1. Nah, setelah itu si transmitter itu jadi tahu nih kalau dia 4 berarti dia bisa untuk selanjutnya bisa ngasihnya itu kayak gitu gitu bisa bisa selanjutnya bisa selanjutnya ngasih 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 infonya tuh masih ngasih informasi kayak gitu. Makanya dia dibilang di sini kalau misalnya dia menggunakan feedback itu lebih kecil kapasitasnya itu lebih besar bisa 1 bit per transmission. Sedangkan kalau misalnya dia tidak menggunakan feedback seperti yang dijelasin di sini tuh rada ribet gitu karena dia itu harus menghitung dulu menggunakan rumus. Jadi kayak dia menggunakan apa namanya menggunakan resulting mutual information terus menggunakan kapasitas pakai I 1/M log n ini. Jadi sehingga kapasitasnya kalau dia nggak pakai feedback itu bisa log M per M yang dimana dia mendekati 0 gitu. Jadi bisa disimpulin sih kalau menggunakan feedback itu jauh lebih besar daripada tidak menggunakan feedback kalau di unknown channel. Nah, setelah ini ada multiple across channel. Jadi kayaknya kalau multiple access channel tuh dia ada banyak dah. Lu ada yang punya insight nggak di multiple access channel? Kalau lihat dari namanya ya, ini tadi itu mikirnya ini Dap, kayak apa sih? Jadi kita dari satu transmitter tuh ngakses ke berbagai tempat yang berbeda gitu. Jadi receiver-nya banyak gitu. Nggak tahu setelah dibaca, Balik Din. iya setelah gue lihat-lihat nggak tahu kan di sini X yang banyak ya. X kan transmitter tuh. Jadi kita ternyata tuh dari apa sih sumbernya yang banyak mungkin ya bisa dibilang ya, sumber yang banyak masuk ke satu tujuan gitu ya. Iya nggak sih? Iya, sih kayak gitu dah kayaknya. Makanya tadi dia bilang di sini kan conditional distribution itu P, Y yang dependence on X1, X2, X3, X4. Jadi kayak Y-nya itu dipengaruhi sama semua
transmitter yang lain nih, semua transmitter ada 13567 PM gitu kan. Terus juga dari sini gue juga bisa ngambil kesimpulan dari kalau distribution ini, kalau misalnya multiple access channel ini ada multiple access channel yang memoryless gitu. Jadi belum nggak ada noise-nya itu masih belum berpengaruh gitu di sini. Kalau yang di sini sih, kalau dari rumus ini kayak dia dapat rumus ini langsung, dia pembuktiannya dapat dari paper orang lain nih. Gua ngerti. Jadi karena gini nih. Jadi kan karena kapasitas dia ada banyak kapasitas dari X, biasanya dari X ke X1 ke Y, X2 ke Y. Jadi dia menganggap kapasitas itu dalam bentuk range. Makanya kurang dari R1 kurang dari I komplement X1 Y X2 gitu kan, terus gitu. Nah, kalau misalnya gue juga kurang ngerti sih dia dapat dari mana hasil ini nih, range-nya. Kayaknya sih dia dapat dari paper orang lain, tapi kalau misalnya yang gue tangkep sih, kalau yang gue ngerti sih kayaknya sih karena dia feedback itu ngasih informasi secara terbalik, itu dia ngasih informasi lagi dari Y ke X, maka X-nya itu tuh bisa mengetahui jalur-jalur dari informasinya. Kan kalau misalnya informasi banyak kan, dia informasi itu bisa tabrakan kan, bisa kayak saling mempengaruhi informasi yang lain kan. Jadi kapasitasnya bisa jadi lebih kecil atau delay gitu kan. Tapi kalau misalnya dari sini sih bisa dilihat, jadi mereka bisa cooperate gitu, kayak dia karena dia sudah mengetahui, si X itu sudah mengetahui informasi dari feedback statistikalnya, dia bisa memprediksi arah jalan informasinya dan bisa cooperate dengan X yang lain gitu. Jadi kecepatan transmisinya lebih gede sih, kalau yang gue tangkap sih gitu sih. Computational complexity for multiple access channel with feedback, ini rada ribet. Panjang ya? Iya, jadi kayak kan dia memoryless kan, ini memoryless nih. Multiple access channel ke memoryless. Kalau ini dia kayaknya dia memoryless juga. Tapi dia menghitung computational complexity-nya gitu. Nah, jujur sih gue nggak ngerti sih yang ini sih. Kurang ngerti gue kalau gini. Tapi kayaknya kalau yang gue tangkap sih, dari teori yang dia jabarin, sebenarnya kan gue coba baca juga kan. Dia kesimpulannya adalah harusnya dia mengurangi kompleksitas secara signifikan sih. Dan dia juga banyak ngambil dari paper lain. Ya, kayak dia kesimpulan yang di sini tuh kalau misalnya lebih tidak kompleks lah, jadi kompleksitasnya menurun secara drastis gitu. Tapi untuk pembuktiannya gue masih kurang mengerti. Kalau menurut lu gimana? Sama, gue masih kurang ngerti juga deh kalau masalah ini ya. Kalau lu gimana, Ri? Sama sih sebenarnya, cuman kalau misalkan lihat dari namanya kan komputasional ya, komputasional istilahnya computational complexity for multiple access gitu. Istilahnya dia tuh lebih itu nggak sih, lebih modern sih jatuhnya. Ya lebih apa sih perhitungannya gitu, lebih terinci gitu. Nah, kita langsung ke kesimpulannya kali ya? Ya boleh sih. Ya. Daripada mentok ya. Ya sih, kalau misalnya dari yang tadi udah kita diskusiin sih, kalau misalnya gue lihat sih, dari kesimpulannya tadi ada 6 teori, ada 6 hipotesis kan. Yang pasti nih, kalau correct receiver misunderstanding, pasti, ya kan? Iya. Karena karena misalnya tadi di memoryless tuh, dia kan di memoryless itu kan dia tidak menambahkan channelnya kan, ya nggak? Dia menambahkan kapasitasnya. Tapi dia bisa membenarkan error yang ada di Y-nya gitu. Soalnya setiap pengiriman dia selalu ngirim feedback itu kan, umpan baliknya gitu. Iya, jadi kayak benar. Koreksi lah gitu jatuhnya lah. Koreksi. Terus kalau yang kedua, predict and correct the noise. Iya kan ya? Ternyata tadi yang Gaussian kan. Correct the noise. Kayak Gaussian tadi gitu ya? Yang kalau misalnya dia udah tahu noise-nya,
maka dia bisa membantu buat membenarkan Prediksi. langsung. Jadi kayak dia Iya. ngasih tahu ngasih di mana gitu kan. Menemukan jalur-jalur lagi. Terus Terus improve error exponent. exponent. Feedback help. Jadi coba bilang di sini kayaknya sih kalau error exponent ada hubungan sama noise sih kalau menurut gua sih. Terus cooperation of the Terus- senders. Oh, ini yang tadi nih yang multiple access. Jadi kalau misalnya dia ada multiple access, dia bisa antara transmitter satu dengan transmitter yang lain itu bisa bekerja sama gitu loh. Jadi kayak informasi yang sudah diberikan itu bisa digunakan buat biar nggak tabrakan gitu bitnya. Oh, jadi maksudnya cooperation tuh kerja sama di situ ya? Iya, iya. Oke. Terus determination of the channel. Kayaknya kalau Pemisahan determination channelnya, pemisahan jalurnya. Kayaknya dia ada hubungan sama multiple access channel juga deh. Pemilihan channelnya. Iya, pemilihan. Jadi kayak Sequence. supaya channelnya tuh sesuai gitu loh, yang kayak di akses itu kan. Jadi supaya antara bit satu dengan bit yang lain nggak tabrakan gitu. Terus abis itu reduction of delay, udah pasti ya Reduction of delay. Iya. Karena kalau misalnya dia berkurangnya noise, udah pasti delay-nya tuh berkurang gitu kan. Terus habis itu kan kapasitasnya meningkat juga delay-nya pasti berkurang gitu kan. Terus reduction Ada lagi di in bawahnya. computational complexity. Nah, ini yang tadi nih yang yang kurang ngerti, tapi dari kesimpulan sih dia bilang sangat membantu. Feedback membantu. Iya, membantu. Ke checklist sih. Udah paling sampai situ juga sih. Oh, ini ada kesimpulan dia ngomong in summary. Ini feedback helps communication, but not as much as one might think. It simplifies communication without greatly increasing the rate of communication. Jadi dia kalau yang gue tangkap dari kesimpulan yang dia bilang, feedback itu membantu komunikasi antara transmitter dan sender dan receiver. Tapi nggak sebesar apa orang yang kira. Dia membantu dalam rate-nya gitu loh, kayak dia membesarkan rate dari kapasitasnya, delay-nya dikecilin, terus juga membenarkan error-error dan mengurangi noise, paling gitu sih. Tapi selain itu kayak enggak sih. Sampai situ aja nih kayaknya nih. Terus itu paling cuma tinggal ada referensinya. Iya, referensinya. Si penulis ini juga kayaknya dia ngebahasnya juga nggak cuma dari satu sudut pandang dong ya, dia masukin beberapa paper orang lain juga yang dia jadiin referensi ya kan, teorinya ya teorinya ya kepleset. Dia ngambil dari beberapa paper orang, jadi kayak dia mengambil kesimpulan dari beberapa jurnal orang lain, terus juga dimasukin buat dasar di jurnal dia gitu. Kalau yang gue tangkap sih. Paling gitu aja sih. Ini berarti kita udah nemu kesimpulannya berarti ya, guys. Iya. Tadi yang lo sebutin. Iya, tadi udah gue sebutin. Iya. Ya udah. Nah, berarti sekarang cuma tinggal kita bikin ini aja laporannya berarti. Summary-nya iya, laporannya sama apa tuh? Transkrip. Iya, transkripnya. Udah berarti paling tinggal transkrip sama jurnal ya. Jurnal paling nanti abis ini bisa langsung dibuat. Sama transkrip juga. Udah, thank you ya guys sudah mau berpartisipasi guys di sini. Thank you guys. Yoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.